Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang aku ingin menjadi anak soleh. Yuk disimak dengan baik ya. Di dalam pembelajaran yang ke-8 ini kita akan belajar bersama-sama tentang sikap saling menghargai, pola hidup sederhana, dan sikap ikhlas beramal. Sikap-sikap tersebut merupakan wujud dari berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Sikap saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri, orang lain sangat penting bagi kita. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Berikut beberapa bentuk bersikap menghargai. Di antaranya, yang pertama adalah menghargai perbedaan suku dan budaya. Bangsa kita, bangsa Indonesia, memiliki berbagai keragaman yang terdiri dari suku, agama, ras, golongan, dan adat istiadat. Keragaman ini telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah difirmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Menghargai agama orang lain merupakan sikap terpuji. Anak muslim harus menerapkan perilaku ini dengan cara menerima, menyadari, dan meyakini bahwa ada perbedaan keyakinan. Meskipun berbeda agama, kita tidak boleh saling mengejek, apalagi saling menjelek-jelekan. Kita harus hidup rukun, saling menghargai, dan saling menghormati perbedaan agar tercipta Indonesia yang aman dan damai. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi dalam diskusi, karena setiap orang yang memiliki pendapat pasti memiliki alasan. Jika ada perbedaan pendapat, harus diselesaikan secara adil dan damai. Jika tidak diselesaikan, akan timbul permusuhan yang mengakibatkan perpecahan. Oleh karena itu, setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Sikap menghargai perbedaan pendapat berarti menghormati orang lain. Sikap menghargai pendapat orang lain merupakan perilaku yang terpuji dan dapat menciptakan kerukunan. Perilaku hidup sederhana. Pada pembahasan ini, kita akan belajar bersama-sama tentang bentuk sikap sederhana dan manfaat hidup sederhana. Bentuk-bentuk sikap sederhana diantaranya, yang pertama adalah sederhana dalam kebutuhan berpakaian. Yang kedua, sederhana dalam memenuhi kebutuhan makanan. Yang ketiga, sederhana dalam kebutuhan tempat tinggal. Dan yang terakhir, sederhana dalam berpenampilan. Manfaat hidup sederhana diantaranya, yang pertama adalah terhindar dari perbuatan ingkar. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Tiga, terhindar dari kejahatan. Dan yang keempat, menjadi orang yang selalu bersyukur. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sikap ikhlas beramal.
Ikhlas artinya tulus hati atau hati yang bersih. Orang yang ikhlas hatinya bersih dari perasaan ingin diberi imbalan atau ingin dipuji orang. Orang yang ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah. Orang yang ikhlas tidak mau berdusta karena dilarang Allah. Dalam surah Al-Bayyinah, Allah berfirman yang artinya, tiadalah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama dengan lurus, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi segala aktivitas yang baik bisa bernilai ibadah apabila diniatkan karena Allah dan akan menjadi ikhlas jika tidak pamrih dan mengharap pujian dari orang lain atau riya. Jika kalian belajar karena sadar bahwa mencari ilmu itu diwajibkan, kalian menjadi orang yang ikhlas jika kalian melakukan itu karena Allah dan atas dasar perintahnya, bukan yang lain. Manfaat perbuatan ikhlas. Nah, berikut beberapa manfaat dan buah ikhlas. Di antaranya, yang pertama adalah keikhlasan akan membuat pekerjaan menjadi ringan karena semua ibadah diniatkan untuk Allah sehingga makin merasakan cinta kepada Allah. Yang kedua, orang ikhlas tidak akan kecewa dalam aktivitas kesehariannya baik dalam beribadah maupun bekerja karena tidak mengharapkan pujian dari orang lain melainkan tetapi dari Allah. Yang ketiga, orang yang ikhlas banyak dibutuhkan oleh orang lain dan disukai karena sifatnya. Hal-hal yang dapat merusak keikhlasan, di antaranya yang pertama adalah riya. Riya adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat kepada Allah melainkan supaya mendapatkan pujian orang lain. Yang kedua adalah ujub. Ujub artinya mengagumi kelebihan yang dimiliki diri sendiri. Dan yang ketiga adalah sum'ah, yang artinya memberitahukan amal saleh yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.